Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita mulai dengan satu fakta mendasar, yakni sumber daya alam di negeri ini atau di dunia ini tidak tersebar secara merata. Ada wilayah yang kaya akan minyak, kemudian ada juga wilayah yang kaya akan gas dan sebagainya. Tetapi ada juga wilayah yang tidak memiliki kekayaan alam yang tinggi atau bahkan tidak memiliki kekayaan alam tersebut sama sekali. Dan selama ini ketimpangan dan juga perbedaan ini telah menjadi sumber konflik, kemudian eksploitasi dan juga ketidakadilan yang berkepanjangan bagi negara-negara tersebut. Saya berdiri di sini untuk mendukung mosi bahwa Dewan ini memilih dunia di mana sumber daya penting diatur oleh Agensi Sumber Daya Internasional. Saya mendukung mosi ini bukan karena saya anti terhadap kedaulatan suatu negara, tetapi karena sistem ini sudah terbukti tidak adil. Sudah terbukti gagal. Ia telah menciptakan perang, kemudian kelangkaan buatan, kerusakan lingkungan, dan bahkan menciptakan jurang pemisah yang semakin lebar antara wilayah yang kaya akan sumber daya dan juga yang miskin akan sumber daya. Dan hari ini saya akan memaparkan argumen mengapa saya mendukung mosi ini. Mari kita pikirkan bersama, minyak yang ada di bawah tanah suatu wilayah, kemudian gas yang ada di lepas pantai suatu wilayah, dan juga litium yang berada di pegunungan wilayah tertentu. Siapa yang berhak atas semua itu? Jawaban yang selama ini kita terima adalah negara di mana sumber daya itu berada, bukan? Tetapi apakah jawaban ini adil? Wilayah yang kebetulan terlahir dengan kekayaan alam yang melimpah menjadi sangat kaya hanya karena keberuntungan geologisnya. Sedangkan wilayah yang tidak mempunyai apa-apa harus bekerja ekstra keras untuk bisa berkembang karena ia tidak memiliki sumber daya alam yang sama. Ini bukanlah suatu keadilan, melainkan ini adalah sebuah lotre geografis. Sumber daya penting seperti minyak, gas, kemudian unsur tanah jarang bukanlah hasil kerja manusia. Mereka adalah anugerah alam, pemberian Tuhan, dan warisan bersama bagi seluruh umat manusia. Tidak ada satu bangsa pun yang lebih berhak atas mereka hanya karena bangsa tersebut berada di wilayah di mana sumber daya alam tersebut melimpah. Agensi Sumber Daya Internasional akan merubah semua ini, akan merubah logika ini. Sumber daya akan dikelola untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk kepentingan suatu bangsa atau segelintir orang. Distribusinya akan didasarkan pada kebutuhan, bukan karena keberuntungan geologisnya. Kemudian wilayah yang tidak memiliki cadangan alam juga tetap berhak atas akses yang adil, juga tetap berhak atas cadangan alam tersebut. Sedangkan wilayah yang memiliki cadangan alam melimpah, mereka tidak dapat seenaknya untuk menentukan harga ataupun juga menghentikan pasokan karena kepentingan politik bersama. Ini bukanlah sebuah komunisme, melainkan sebuah keadilan dasar dalam mengelola aset yang seharusnya menjadi milik bersama. Kemudian, mari kita lihat sejarah panjang peradaban manusia. Berapa banyak perang yang telah terjadi karena perebutan minyak? Berapa banyak konflik berkepanjangan yang telah terjadi karena perebutan gas dan sebagainya? Dan berapa banyak negara yang telah menjadi ajang perebutan pengaruh kekuatan hanya karena mereka memiliki sumber daya alam yang lebih melimpah? Wilayah yang kaya akan sumber daya seringkali justru menjadi wilayah yang paling tidak damai. Mereka dikutuk oleh apa yang para ahli sebut sebagai kutukan sumber daya, kaya secara alam tetapi rakyatnya tetap menderita. Hasil tambang dinikmati oleh segelintir elit yang berkuasa di negara tersebut dan lingkungan dirusak tanpa tanggung jawab. Masyarakat lokal dapat digusur tanpa kompensasi yang layak bagi mereka. Ini bukanlah suatu keadilan. Sementara itu wilayah yang miskin sumber daya harus terus berhutang dan juga bersaing di pasar global yang tidak adil hanya untuk mendapatkan akses ke sumber daya yang mereka butuhkan. Mereka ini tidak memiliki daya tawar dan mereka harus menerima harga yang telah ditentukan oleh mereka yang memiliki sumber daya alam yang melimpah ini. Agensi Sumber Daya Internasional akan mengakhiri semua permasalahan ini. Tidak akan ada lagi perang untuk memperebutkan ladang minyak, tidak akan ada lagi eksploitasi terhadap wilayah yang lemah, dan tidak akan ada lagi negara adidaya yang ikut campur hanya untuk mengamankan pasokan sumber daya alam mereka. Sumber daya akan dialokasikan secara transparan berdasarkan kebutuhan global. Negara tidak perlu lagi berebut atau juga mempertahankan sumber daya dengan kekerasan. Dan sengketa ini akan diselesaikan melalui mekanisme yang damai, bukan melalui rudal dan juga perang. Selain itu, ada satu lagi masalah yang tidak bisa kita abaikan mengenai sumber daya alam ini. Sistem saat ini mendorong eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam, bukan? Setiap negara yang memiliki cadangan sumber daya alam ingin menghabiskan sebanyak-banyaknya, mengambil secepat-cepatnya sebelum cadangannya habis. Tidak ada koordinasi, tidak ada perencanaan jangka panjang, dan tidak ada rasa tanggung jawab terhadap generasi yang akan mendatang. Hasilnya apa? Bumi kita akan semakin rusak. Hutan kemudian digunduli, sungai tercemar, udara tidak sehat dan sebagainya.
generasi mendatang akan mewarisi planet yang jauh lebih miskin, ya jauh lebih rusak dari yang kita warisi dari orang tua kita dahulu. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena tidak ada intensif untuk menahan diri. Jika suatu wilayah tidak bisa mengambil minyak sekarang, wilayah lain akan mengambil miliknya lebih cepat dan juga menjualnya dengan harga yang lebih murah, membuat minyak wilayah pertama tidak menjadi kompetitif, dan ini adalah tragedi bersama dalam skala global. Dengan satu agensi, yakni Agensi Sumber Daya Internasional, kita bisa memperlambat laju ekstraksi bersama-sama. Kita bisa mengembangkan alternatif secara terkoordinasi dan kita bisa meninggalkan bumi yang masih layak huni untuk anak cucu kita nanti, bukan bumi yang tandus, rusak dan juga telah tercemar. Saya tahu kekhawatiran terbesar teman-teman sekalian. Apakah berarti negara kehilangan kendali atas kekayaan alamnya sendiri? Apakah ini berarti birokrat asing yang memutuskan nasib sumber daya kita? Jawabannya adalah tidak. Agensi Sumber Daya Internasional bukanlah pemerintah dunia yang memaksakan kehendaknya. Ia adalah mekanisme koordinasi dan juga kesepakatan bersama. Negara tetap menjadi pemilik dari sumber daya wilayahnya secara legal, tetapi mereka sepakat untuk tidak bertindak sendiri tanpa koordinasi. Mereka sepakat untuk berbagi data, menetapkan standar bersama, dan yang terpenting adalah menyelesaikan sengketa secara damai, bukan dengan perang ataupun ancaman. Semua pihak dapat mendapatkan keuntungan. Yang kaya sumber daya mendapatkan kepastian bahwa sumber dayanya tidak akan habis sia-sia karena eksploitasi berlebihan oleh pihak tertentu, dan yang miskin sumber daya mendapatkan kepastian bahwa mereka tidak akan dibiarkan begitu saja kelaparan energi. Semua akan mendapatkan stabilitas dan juga perdamaian yang sama. Ini bukan tentang mengambil hak suatu negara. Ini adalah tentang memberi negara sesuatu yang saat ini tidak mereka miliki, yakni stabilitas, kemudian juga kepastian, dan juga keadilan yang setara untuk semua, tanpa memandang seberapa kaya wilayah mereka. Mari kita berpikir sejenak. Dunia saat ini sedang berjalan menuju jurang yang dalam. Perang untuk merebut sumber daya terus berulang. Eksploitasi lingkungan terhadap wilayah yang lemah tidak pernah berhenti. Kita tidak bisa terus melanjutkan hidup seperti ini. Agen Sumber Daya Internasional adalah solusi yang berani. Mungkin tidak terlalu sempurna, mungkin akan ada masalah dalam implementasinya dan sebagainya, tetapi ini adalah hal yang wajar. Setidaknya ia menawarkan harapan, setidaknya ia menawarkan alternatif. Ia juga menawarkan dunia di mana sumber daya tidak lagi menjadi konflik, tetapi menjadi sarana untuk kemajuan bersama, untuk kemakmuran bersama. Kita mungkin tidak akan pernah mencapai kesempurnaan, tetapi setidaknya kita telah mencoba. Kita tidak bisa terus berdiam diri sementara bumi ini semakin terbakar dan juga sesama manusia semakin membunuh hanya karena berebut kekuasaan dan juga sumber daya di wilayah tersebut. Dengan begitu saya mendukung mosi ini. Terima kasih dan selamat pagi.